A. Periodisasi pemberlakuan konstitusi di Indonesia menganut asas demokrasi. Demokrasi diatur dalam konstitusi negara Indonesia. Namun, seiring sejak memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1949. Berdasarkan keempat konstitusi berjalannya waktu, konstitusi Indonesia mengalami beberapa kali perubahan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Tersebut diketahui bahwa secara normatif, Indonesia merupakan negara demokrasi. Indikator 1. Akuntabilitas. Keterangan, semua pemegang jabatan yang dipilih rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan ucapan, perilaku, dan kebijakan yang diambil kepada rakyat. 2. Kekuasaan keterangan. Pergantian pemegang jabatan dilakukan secara teratur dan damai. 3. Rekrutmen politik yang terbuka keterangan. Semua orang memiliki peluang yang sama dan mengisi kekosongan jabatan. 4. Pemilihan umum yang dilaksanakan sebagai wujud pelaksanaan rotasi kepemimpinan. Keterangan, semua orang yang memenuhi persyaratan memiliki hak untuk memilih dan dipilih secara bebas sesuai hati nuraninya dan rasa takut, dan tanpa ada paksaan. 5. Pemenuhan hak-hak dasar. Keterangan, setiap warga negara dapat menikmati hak dasar mereka secara bebas. Hak berpendapat, berserikat, dan berkumpul, dan menikmati pers yang bebas. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945. 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, belum semua indikator demokrasi terpenuhi. Hal ini dikarenakan di awal kemerdekaan, Indonesia menghadapi banyak rintangan, mulai dari upaya Belanda yang ingin menguasai Indonesia, perekonomian yang terseok-seok, perbedaan ideologi yang menyebabkan pemberontakan, dan banyak hal lainnya. Pemerintah Indonesia memusatkan perhatiannya pada upaya untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara. Selain tiga pilar demokrasi, Indonesia juga sudah memiliki pers yang independen sebagai pilar keempat demokrasi. Indikasi demokrasi lain yang sudah terwujud yakni bebas politik. Partai-partai politik tumbuh dan berkembang cepat. Fungsi paling utama partai politik adalah ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan dengan menanamkan kesadaran untuk bernegara dan semangat anti penjajahan. Namun, pemilihan umum belum dapat dilaksanakan karena keadaan yang serba sulit. Pada periode ini, telah diletakkan hal-hal mendasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk masa selanjutnya sebagai berikut. A. Pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Para pembentuk negara sejak semula mempunyai komitmen besar terhadap demokrasi. Begitu Indonesia menyatakan kemerdekaan dari pemerintah kolonial Belanda, semua warga negara yang dianggap dewasa punya hak politik sama, tanpa diskriminasi, ras, agama, suku, dan kedaerahan. B. Kekuasaan presiden dibatasi. Presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi diktator, kekuasaannya dibatasi Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP, yang dibentuk menggantikan parlemen. C. Lahirnya partai politik dengan memaklumat wakil presiden, maka dimungkinkan terbentuk sejumlah partai politik. Pembentukan jumlah partai politik ini kemudian menjadi peletak dasar sistem kepartaian Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik Indonesia. 2. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Republik Indonesia Serikat terjadi pada kurun waktu 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus. Kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar antara Republik Indonesia Bijian Cons for 1950, Republik Indonesia Serikat terbentuk pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai Federal Overlord dalam kurung BFO dan Belanda. Kesepakatan ini disaksikan oleh UNCI sebagai perwakilan dari PBB RIS kepada oleh Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Muhammad Hatta. Perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara serikat mengharuskan adanya penggantian Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, disusunlah naskah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Rancangan Undang-Undang Dasar tersebut dibuat oleh Delegasi Republik Indonesia dan Delegasi BFO pada Konferensi Meja Bundar. Setelah kedua belah pihak menyetujui rancangan tersebut, maka dimulai tanggal 27 Desember 1949 diberlakukan suatu Undang-Undang Dasar yang diberi nama Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Dasar hukum pemberlakuan konstitusi adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat nomor 48 tanggal 31 Januari 1950. Pemberlakuan konstitusi ini tidak serta-merta mencabut Undang-Undang Dasar 1945 karena perbedaan ruang lingkup penerapan.
Undang-Undang Dasar 1945 hanya berlaku untuk salah satu negara bagian, yaitu Negara Republik Indonesia di Yogyakarta. Sementara bentuk negara berubah dari kesatuan menjadi federal dan sistem pemerintahannya dari presidensial versi Undang-Undang Dasar 1945 menjadi parlementer konstitusi republik. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Bangsa Indonesia sejak semula menghendaki negara kesatuan, akan tetapi Belanda memecah belah dan memperlemah kedudukan Indonesia. Desakan rakyat untuk segera kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia dari beberapa negara bagian semakin menguat. Republik Indonesia Serikat merupakan negara yang disusun berdasarkan konstitusional. Pada tanggal 8 Maret 1950, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan dari wilayah negara. Berdasarkan Undang-Undang Darurat tersebut, daerah bagian lainnya menggabungkan diri ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1950, ditetapkanlah Undang-Undang Federal Nomor 7 Tahun 1950 tentang Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1950. Apakah kalian tahu mengapa Undang-Undang Dasar ini dinamakan sementara? Karena memang sifatnya hanya sementara, menunggu terpilihnya Dewan Konstituante hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia atau dikenal dengan Undang-Undang Sementara 1950. Pada masa Undang-Undang Dasar Sementara 1950, terjadi gejolak yang menyebabkan kondisi politik tidak stabil. Tercatat pada periode 1950 sampai 1959 terjadi 7 kali pergantian kabinet. A. Kabinet Nasir, September 1950 sampai Maret 1951. Kabinet ini mempunyai program utama mengembalikan Irian Barat, namun masih gagal. Oleh karena itu dianggap gagal. Muncul mosi tidak percaya dari parlemen, hingga kabinet ini jatuh dan mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno. B. Kabinet Sukiman, April 1951 sampai Februari 1952. Setelah kabinet Nasir jatuh, Soekarno menunjuk Sukiman Wirjo Sanjojo untuk membentuk kabinet baru. Untuk kemudian kabinet ini sering disebut Kabinet Sukiman. Kabinet ini juga pada akhirnya jatuh karena dianggap menodai kebijakan politik luar negeri bebas aktif dengan cara menerima bantuan militer dan ekonomi dari Amerika Serikat yang disebut MSA, Mutual Security AST. Akhirnya, kabinet ini jatuh. Sukiman mengembalikan mandat kepada Soekarno. C. Kabinet Wilopo, April 1952 sampai Juni 1953. Setelah kabinet Sukiman jatuh, Soekarno menunjuk Wilopo membentuk kabinet baru. Kabinet ini menghadapi situasi ekonomi negara yang sangat sulit, banyaknya pemberontakan di Sumatera dan Sulawesi. Namun, yang paling pelik adalah soal peristiwa Tunjuk Morawa, di mana aparat keamanan dengan kekerasan mengusir petani yang menganggap tanah perusahaan di Tanjung Morawa. 5 orang petani tewas. D. Kabinet Ali Sastro Wabidjojo I, Juli 1953 sampai Agustus 1955. Akhirnya Soekarno menunjuk Ali Sastro Wabidjojo membentuk kabinet baru. Pada masa ini terjadi pemberontakan di TTI di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Pada masa ini pula Indonesia berhasil menyelenggarakan event internasional, yaitu Konferensi Asia Afrika di Bandung. Kabinet ini jatuh karena persoalan pergantian kepemimpinan di lingkungan TNI Angkatan Darat dan dianggap tidak mampu mengelola ekonomi Indonesia. E. Kabinet Burhanuddin Harap, Agustus 1955 sampai Maret 1956. Pada masa pemerintahan kabinet ini diselenggarakan pemilihan umum pertama sejak Indonesia merdeka. Pemilu dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Konstituante adalah badan independen yang akan membentuk Undang-Undang Dasar baru menggantikan Undang-Undang Dasar 1950, sementara yang digunakan selama masa demokrasi liberal. F. Kabinet Ali Sastro Wabidjojo II, Maret 1956 sampai Maret 1957. Ali Sastro Wabidjojo yang juga Ketua PNI, pemenang pemilu 1955, kembali dipercaya Bung Karno membentuk kabinet baru. Kabinet ini jatuh karena terjadinya perpecahan antara Partai Masyumi dan PNI. Masyumi sebagai parpol pemenang suara terbanyak kedua setelah PNI mendapat posisi 5 menteri dalam kabinet Ali II.
karena kabinet ini adalah koalisi antara PNI, Masyumi, dan NU. Namun pada perkembangannya terjadi pecah kongsi antara PNI dan Masyumi yang membuat Masyumi menarik dukungannya. Selain itu, banyak juga pemberontakan dan tuntunan dari daerah terhadap pemerintah pusat. Akhirnya, Ali menyerahkan mandat kepada presiden. Kabinet Juanda Maret 1957 hingga Juli 1959. Ini merupakan kabinet terakhir pada masa demokrasi liberal. Kabinet ini disebut juga kabinet Saken atau ahli karena mayoritas diisi menteri-menteri dari kalangan profesional bukan anggota partai. Kabinet ini mempunyai tugas utama menyelesaikan persoalan pemberontakan di daerah. Dengan bergantinya kabinet dalam waktu yang singkat menyebabkan ketidakpuasan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah pusat sibuk dengan pergantian kabinet dan kurang memperhatikan daerah. Tuntutan dari daerah sering tidak dikabulkan sehingga menyebabkan kekecewaan dan ketidakpuasan daerah terhadap pusat. Selain itu, ketidakberhasilan konstituante dalam menjalankan tugasnya mendorong pemerintah untuk segera bertindak agar kekacauan politik segera diatasi. Soekarno pun mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang isinya sebagai berikut. A. Membubarkan badan konstituante. B. Menetapkannya berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950. C. Pembentukan MPRS dan DPAS. Adapun pertimbangan dikeluarkannya dekret presiden sebagai berikut. A. Anjuran untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 tidak memperoleh keputusan dari konstituante. B. Konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugasnya karena sebagian besar anggotanya telah menolak menghadiri sidang. C. Kemelut dalam konstituante membahayakan persatuan, mengancam keselamatan negara, dan merintangi pembangunan nasional. Pada periode ini, semua indikator demokrasi dapat ditemukan dalam kehidupan politik di Indonesia. Berikut indikator demokrasi pada masa Undang-Undang Dasar sementara 1950. A. Parlemen memainkan peranan yang sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari adanya mosi tidak percaya kepada pemerintah dan kabinet meletakkan jabatannya. B. Indikator akuntabilitas terlihat pada berfungsinya parlemen. Selain itu juga berfungsinya media massa sebagai kontrol sosial. C. Kehidupan kepartaian memperoleh peluang untuk berkembang secara maksimal. Munculnya multipartai dan pemerintah memberikan kebebasan dalam menentukan ketua dan anggota pengurus. D. Terlaksananya pemilu yang demokratis. E. Adanya kebebasan berserikat dan berkumpul dibuktikan dengan berdirinya sejumlah partai politik. Selain itu, kebebasan pers juga dapat dirasakan. F. Daerah-daerah memperoleh hak otonomi yang seluas-luasnya dengan asas desentralisasi. Pada periode ini, Indonesia menganut demokrasi parlementer. Masa demokrasi parlementer adalah masa ketika pemerintah Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar 1950 atau Undang-Undang Dasar Sementara sebagai undang-undang negara dan sistem pemerintahan parlementer. Artinya, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR, bukan kepala presiden. Kabinet dipimpin oleh seorang Perdana Menteri, sementara itu presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara saja. Masa demokrasi parlementer disebut juga masa demokrasi liberal karena sistem politik dan ekonomi yang berlaku menggunakan prinsip-prinsip liberal. Masa ini berlangsung mulai tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada zaman demokrasi liberal parlementer ini, kabinet-kabinet yang mengelola pemerintahan sehari-hari tidak berumur panjang karena di tengah jalan dijatuhkan oleh mosi tidak percaya partai-partai politik yang ada di parlemen atau DPR. Pada masa demokrasi liberal, peran parlemen, akuntabilitas politik, dan perkembangan partai-partai politik sangat tinggi. Praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal karena A. Landasan sosial ekonomi yang lemah. B. Tidak mempunyai konstituante bersidang untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. C. Dominannya partai politik. 4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 5 Juli 1959 hingga 19 Oktober 1999. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar sementara 1950 tidak berjalan dengan baik. Pemerintahan pada masa demokrasi liberal di Indonesia mengalami pergantian kabinet hampir setiap tahun. Keadaan ini memaksa pemerintah Indonesia untuk menetapkan undang-undang baru menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Melalui pemilu 1955, pemerintah membentuk badan konstituante yang bertujuan untuk merancang Undang-Undang Dasar baru pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Namun, pasca dibentuknya konstituante dari pemilu 1955, belum juga menghasilkan ketetapan konstitusi selama beberapa tahun. Konstituante yang tidak dapat mengambil keputusan mengenai rancangan konstitusi menambah situasi politik tidak stabil. Kehidupan politik makin buruk dan mengancam persatuan dan kesatuan. Pada kesempatan itu, Soekarno menyatakan bahwa ini adalah sekedar Undang-Undang Dasar sementara, Undang-Undang Dasar kilat, bahwa barangkali boleh dikatakan pula, inilah revolutie Groenwet, nanti kita membuat Undang-Undang Dasar yang lebih sempurna dan lengkap. Adapun dasar pemikiran yang melatar belakangi perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. D. UUD NRI tahun 1945 terlalu banyak memberikan kewenangan kepada kekuasaan presiden untuk mengatur hal-hal penting dalam undang-undang. UUD NRI tahun 1945 menetapkan bahwa presiden juga memegang kekuasaan legislatif sehingga presiden dapat merumuskan hal-hal penting sesuai dengan kehendaknya dalam undang-undang.
Rumusan UUD NRI tahun 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung. Ketentuan konstitusi yang membuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan, hak asasi manusia, dan otonomi daerah. Hal itu membuka peluang bagi berkembangnya praktik penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Yang pertama, tidak adanya saling mengawasi dan saling mengimbangi atau check and balance antar lembaga negara dan kekuasaan terpusat pada presiden. Yang kedua, infrastruktur politik yang dibentuk antara lain partai politik dan organisasi masyarakat kurang mempunyai kebebasan berekspresi sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Tiga, pemilihan umum diselenggarakan untuk memenuhi persyaratan demokrasi yang formal karena seluruh proses dan tahapan pelaksananya dikuasai oleh pemerintah. Yang keempat, kesejahteraan sosial berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak tercapai. Justru yang berkembang adalah sistem monopoli, oligopoli, dan monopsoni. Adapun tujuan dilakukan perubahan atau amandemen UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk A. Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional yang bertujuan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan memperkukuh negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. B. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham. C. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia agar sesuai dengan perkembangan paham hak asasi manusia dan peradaban umat manusia yang sekaligus merupakan syarat bagi suatu negara hukum cita-cita oleh D. Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi yang lebih ketat dan transparan, dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan UUD dan NRI tahun 1945, kebutuhan bangsa dan tantangan zaman. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara mewujudkan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan etika, moral, dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam perjuangan mewujudkan negara sejahtera. F. Melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara bagi eksistensi negara dan perjuangan negara, mewujudkan demokrasi seperti pengaturan wilayah negara dan pemilihan umum. G. Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai dengan perkembangan aspirasi, kebutuhan, serta kepentingan bangsa dan negara Indonesia dewasa ini sekaligus mengakomodasi kecenderungannya untuk kurun waktu yang akan datang. Selain tujuan dilakukannya amandemen UUD NRI tahun 1945 memberikan dampak bagi warga negara Indonesia. Adapun kesepakatan dasar yang dimaksud sebagai berikut. A. Tidak mengubah pembukaan UUD NRI tahun 1945. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 mengandung start site berdirinya negara kedaulatan Republik Indonesia. Tujuan negara dan dasar negara yang harus ditetapkan dipertahankan. B. Tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan. C. Mempertegas sistem pemerintahan presidial, kesepakatan dasar untuk mempertegas sistem pemerintahan presidial bertujuan untuk memperkukuh sistem pemerintahan yang stabil dan demokratis yang dianut oleh negara Republik Indonesia pada tahun 1945 telah dipilih oleh pendiri negara ini. D. Penjelasan UUD NRI tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. E. Melakukan perubahan dengan cara addendum. Kesepakatan perubahan UUD NRI tahun 1945 dilakukan dengan cara addendum. Perubahan UUD NRI tahun 1945 dilakukan 4 kali, sejak tahun 1999 sampai dengan 2002. Perubahan UUD NRI tahun 1945 diatur dalam pasal 37 UUD NRI tahun 1945 sebagai berikut. A. Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. B. Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. C. Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. D. Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50%, ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. E. Khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. 3. Hasil perubahan UUD NRI. Amandemen UUD NRI tahun 1945 adalah proses perubahan yang dilakukan terhadap UUD NRI tahun 1945 yang merupakan dasar negara Indonesia.
Sejarah mencatat bahwa UUD NRI tahun 1945 sudah mengalami perubahan melalui proses amandemen sebanyak 4 kali. Adapun hasil perubahan UUD NRI tahun 1945 sebagai berikut. A. Perubahan pertama UUD NRI tahun 1945. Perubahan pertama dilakukan karena adanya desakan kuat selama masa kemelut politik dan krisis kepercayaan yang dipicu oleh krisis moneter pada tahun 1997. Hal-hal pokok yang melatar belakangi perubahan pertama sebagai berikut. Yang pertama, sistem konstitusi masih bersifat syarat eksekutif atau executive have. Kekuatan terpusat pada presiden menyebabkan banyak penyelenggaraan hak asasi manusia. Masa jabatan presiden yang tidak terbatas memunculkan otoritarisme. 4. Tidaknya ada check and balance. Yang kelima, membuat peraturan yang diskriminatif. Yang keenam, mendeklarasikan terlalu banyak aturan konstitusional ke level undang-undang. 7. Terdapat sejumlah pasal yang bermakna ganda atau multitafsir. 8. Terlalu banyak bergantung pada keinginan politis dan integritas politisi. Perubahan pertama diarahkan untuk membatasi kekuasaan presiden dan pemberdayaan DPR. Berikut hasil perubahan UUD NRI tahun 1945 yang pertama. Perubahan pertama berfokus pada 3 materi pokok yang terdiri atas 9 pasal dan 13 ayat sebagai berikut. Pertama, bab tentang kekuasaan pemerintah negara. Yang kedua, bab tentang kementerian negara. Yang ketiga, bab tentang Dewan Perwakilan Rakyat. B. Perubahan kedua UUD NRI tahun 1945. Perubahan kedua dilakukan karena beberapa pasal dinilai masih memiliki makna ganda. Kekuasaan di beberapa lembaga seperti MPR juga masih terlalu besar sehingga belum demokratis. Inti dari perubahan kedua ini adalah perubahan yang diajukan untuk meningkatkan pemerintahan daerah, DPR, dan kewenangannya, hak asasi manusia, lembaga negara, dan lagu kebangsaan. Perubahan kedua meliputi pemerintahan daerah, hak asasi manusia, wilayah negara, dan atribut negara. Perubahan terdiri atas 7 materi pokok sebagai berikut. Yang pertama, bab tentang pemerintah daerah. Kedua, bab tentang Dewan Perwakilan Rakyat. Bab ketiga tentang wilayah negara. Bab keempat tentang warga negara dan penduduk. Bab kelima tentang hak asasi manusia. Bab keenam tentang pertahanan keamanan negara. Bab ketujuh tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. C. Perubahan ketiga UUD NRI tahun 1945. Perubahan ketiga dilatar belakangi oleh masih adanya kelemahan sistematika dan substansi Undang-Undang Dasar pasca perubahan sebagai berikut. Yang pertama, inkonsistensi dalam penjabaran sejumlah pasal seperti pasal wewenang lembaga negara dan keracunan sistem pemerintah. 2. Sistem ketatanegaraan yang belum jelas, belum adanya budaya dan konstitusi. Yang ketiga, budaya birokrasi yang masih membawa gaya lama atau rumit. Perubahan ketiga UUD NRI tahun 1945 mencakup materi sebagai berikut. Yang pertama, bab tentang bentuk dan kedaulatan. Yang kedua, bab tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, bab tentang kekuasaan pemerintah negara. Yang keempat, bab tentang Dewan Perwakilan Daerah. Bab kelima, tentang pemilihan umum. Yang keenam, bab tentang hal keuangan. Yang ketujuh, tentang bab badan pemeriksaan keuangan. Yang kedelapan, bab tentang kekuasaan kehakiman. D. Perubahan keempat UUD NRI tahun 1945. Perubahan UUD NRI tahun 1945 dilatar belakangi oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, perlunya sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis dan berdasarkan hukum yang lebih teratur. Yang kedua, perlunya keperluasan jaminan hak asasi manusia. Yang ketiga, perlunya desentralisasi yang lebih berorientasi pada daerah otonom. 4. Tidak ada grade design yang jelas dalam 3 amandemen sebelumnya. Yang kelima, perlu adanya penguatan peran parlemen dalam hal mewujudkan fungsinya sebagai perwakilan rakyat. Inti dari perubahan keempat adalah DPD sebagai bagian dari MPR, penggantian presiden, pernyataan perang, perdamaian, dan perjanjian, mata uang, bank sentral, pendidikan kebudayaan, perekonomian nasional, dan kesejahteraan sosial, serta perubahan UUD. C. Perilaku demokratis berdasarkan UUD NRI tahun 1945 pada era keterbukaan informasi. Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila yang berbeda dengan sistem negara lain. Demokrasi ini berpedoman pada 5 sila Pancasila sebagai dasar negara dan UUD NRI tahun 1945 sebagai konstitusi. Demokrasi menjadi pilihan sistem pemerintah terbaik karena bisa mengakomodasi aspirasi rakyat. Demokrasi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, makna demokrasi. Secara umum, demokrasi adalah cara berpikir, bersikap, serta bertindak yang beranggapan bahwa hak dan kewajibannya sama dengan orang lain. Demokrasi juga bermakna adanya semangat kesetaraan, kebebasan, dan kesejahteraan bersama. Indonesia sebagai negara dengan penduduk yang beragam, budaya yang menjadikan prinsip demokrasi sebagai fondasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Itulah sebabnya prinsip tersebut memiliki makna yang dalam bagi masyarakatnya. Berikut aspek-aspek penting makna demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia. A. Adanya partisipasi masyarakat. B. Keadilan dan kesetaraan. C. Kebebasan berpendapat. D. Proses pemilihan umum. E. Musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan D. Perlindungan hak minoritas. Kehidupan demokratif akan kukuh apabila nilai-nilai demokratif dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, kebebasan dalam berpendapat. Kebebasan berpendapat sangat penting dalam sebuah demokratif. Kebebasan berpendapat dijamin dalam berbagai instrumen HAM internasional dan nasional, termasuk diakui dan dijamin dalam
Konstitusi Indonesia, yaitu UUD NRI tahun 1945. Meskipun UUD NRI tahun 1945 dan undang-undang telah menjamin kebebasan berpendapat, pelaksananya tetap harus sesuai dengan peraturan yang ada. Penyampaian pendapat harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab agar tidak mengganggu hak orang lain dan tidak ada pihak yang dirugikan. Pancasila memberikan tuntunan bahwa menyampaikan pendapat harus dilakukan dengan kata-kata yang santun, dengan dasar argumen yang jelas dan kuat, tidak memotong pembicaraan orang lain, tidak menyerang pribadi orang lain, dan berpendapatlah dengan cerdas agar tidak menimbulkan perpecahan. Untuk melaksanakan perilaku demokrasi dalam kehidupan, kita dapat memulai dengan cara memperhatikan prinsip-prinsip di bawah ini. A. Demokrasi yang berketuhanan Maha Esa. B. Demokrasi dengan kecerdasan. C. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. D. Demokrasi dengan rule of law. E. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. F. Demokrasi dengan hak asasi manusia. G. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. H. Demokrasi dengan otonomi daerah. I. Demokrasi dengan kemakmuran. Dan J. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Adapun contoh perilaku demokratis pada era keterbukaan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun berbangsa dan bernegara sebagai berikut. Yang pertama, menghargai pendapat dari anggota keluarga lainnya. Yang kedua, mendengarkan dan menghormati pendapat dari setiap anggota keluarga. C. Mendiskusikan. 5. Mempunyai waktu untuk mengobrol. B. Di lingkungan sekolah. Yang pertama, tidak memaksakan pendapat kepada teman. B. Mengikuti dan melakukan pemilihan pengurus sesuai dengan tata tertib. 4. Ikut menentukan jadwal piket kelas dengan adil dan terbagi rata. C. Di lingkungan masyarakat. Yang pertama, ikut aktif dalam kegiatan bersih-bersih, menjalankan aturan yang berlaku di lingkungan sekitar dengan penuh tanggung jawab, menyampaikan saran dan kritik dalam rangka membangun lingkungan yang lebih maju. 4. Memilih pengurus RT atau RW secara demokratif. D. Di lingkungan bangsa dan negara, memberikan kritik yang membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, menggunakan hak pilih pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden, menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat, patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjunjung tinggi musyawarah untuk mufakat dalam rangka menyelesaikan masalah kenegaraan.